Refleksi diri, peran metode Pomodoro dalam pelajaran akademik dan masa depan karir. Perkenalkan, nama saya Petronella Melani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi ini mengenai kebiasaan belajar saya selama menjadi mahasiswa serta bagaimana metode Pomodoro memberikan pemahaman baru tentang pentingnya mengatur waktu. Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa keberhasilan dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh tingkat kecerdasan, tetapi juga oleh kedisiplinan, konsistensi, dan kemampuan mengelola waktu dengan baik. Selama menjalani perkuliahan, saya mengalami berbagai tantangan, mulai dari banyaknya tugas, kegiatan sehari-hari, hingga rasa malas yang sering muncul. Semua pengalaman tersebut membuat saya berpikir bahwa saya harus mulai mengubah cara belajar agar dapat menjadi pribadi yang lebih produktif dan siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Yang pertama, bagaimana kebiasaan belajar saya saat ini? Jika saya menilai diri saya sendiri dengan jujur, kebiasaan belajar saya masih belum sepenuhnya baik. Saya biasanya belajar ketika ada tugas yang harus segera dikumpulkan atau ketika jadwal ujian sudah semakin dekat. Akibatnya, saya sering belajar dalam keadaan terburu-buru sehingga materi yang dipelajari tidak dapat dipahami secara maksimal. Selain itu, saya belum memiliki jadwal belajar yang teratur. Ada hari-hari ketika saya sangat semangat belajar selama beberapa jam. Tetapi ada juga hari di mana saya sama sekali tidak ingin belajar apapun dan tidak ingin membuka materi kuliah. Kebiasaan ini membuat proses belajar menjadi tidak konsisten. Di sisi lain, saya juga sering belajar sambil membuka media sosial, nonton video, scroll TikTok, atau membalas pesan di telepon genggam, di WhatsApp, Instagram. Tanpa saya sadari, aktivitas tersebut mengurangi konsentrasi sehingga waktu belajar menjadi lebih lama dibandingkan yang seharusnya. Saya menyadari bahwa kebiasaan seperti ini harus diperbaiki. Jika terus dilakukan, saya akan kesulitan memahami materi perkuliahan dan hasil belajar saya tidak akan maksimal. Yang kedua, apa kendala terbesar dalam mengatur waktu? Menurut saya, kendala terbesar dalam mengatur waktu adalah kurangnya disiplin terhadap jadwal yang sudah dibuat. Saya sering menyusun rencana belajar, tetapi tidak selalu menjalankannya secara konsisten. Selain itu, saya juga memiliki berbagai aktivitas luar lain di perkuliahan, seperti membantu keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah, mengikuti kegiatan kampus, dan beristirahat. Banyaknya kegiatan tersebut sering membuat saya bingung menentukan prioritas. Kendala lain yang cukup besar adalah menggunakan telepon genggam. Awalnya saya hanya berniat membuka media sosial selama beberapa menit. Ternyata waktu yang digunakan bisa mencapai 1 hingga 2 jam. Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar justru lebih habis tanpa disadari. Rasa lelah juga menjadi salah satu penyebab saya menunda pekerjaan. Setelah mengikuti perkuliahan seharian, saya lebih memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun, waktu istirahat tersebut terkadang menjadi terlalu lama sehingga tugas akhirnya dikerjakan pada malam hari, bahkan mendekati batas pengumpulan. Melalui pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa mengatur waktu bukan hanya tentang membuat jadwal, tetapi tentang komitmen untuk menjalankan jadwal tersebut. Yang ketiga, apakah saya sering menunda tugas? Prokrastinasi? Jawabannya adalah iya. Saya masih sering melakukan prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Biasanya saya berpikir bahwa tugas masih memiliki waktu yang cukup lama sehingga bisa dikerjakan nanti.
Namun, ketika waktu pengumpulan semakin dekat, saya merasa panik karena ternyata tugas yang harus diselesaikan cukup banyak. Akibatnya dari kebiasaan menunda tersebut, saya sering mengerjakan tugas hingga larut malam. Saya menjadi kurang tidur, mudah lelah, sulit berkonsentrasi di kelas, bahkan merasa stres karena harus menyelesaikan beberapa tugas sekaligus. Saya menyadari bahwa menunda pekerjaan sebenarnya hanyalah memberi rasa nyaman sesaat, tetapi justru menimbulkan beban yang lebih besar di kemudian hari. Oleh karena itu, saya ingin mulai mengurangi kebiasaan tersebut dengan mengerjakan tugas sedikit demi sedikit sejak hari pertama diberikan oleh dosen. Yang keempat, bagaimana pendapat saya tentang metode Pomodoro? Setelah mempelajari metode Pomodoro, saya merasa metode ini sangat sederhana, tapi memiliki makna yang sangat besar. Metode Pomodoro mengajarkan kita untuk belajar selama 25 menit dengan fokus penuh, kemudian beristirahat selama 5 menit. Setelah 4 kali sesi belajar, kita dapat mengambil waktu istirahat yang lebih panjang sekitar 15-30 menit. Menurut saya, metode ini sangat cocok diterapkan oleh mahasiswa karena kegiatan belajar terasa lebih ringan dan tidak membosankan. Belajar dalam waktu yang tidak terlalu lama membuat pikiran tetap segar, sehingga konsentrasi dapat terjaga. Selain itu, metode Pomodoro juga membantu mengurangi kebiasaan membuka media sosial saat belajar, karena selama 25 menit kita benar-benar fokus pada satu pekerjaan saja. Saya mencoba bahwa jika metode ini diterapkan secara konsisten, produktivitas akan meningkat, tugas dapat diselesaikan tepat waktu, dan hasil belajar menjadi lebih baik. Yang kelima, apa perubahan yang akan saya lakukan setelah memahami metode ini? Setelah saya memahami manfaat metode Pomodoro, saya ingin melakukan beberapa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan membuat jadwal belajar yang lebih teratur dan berusaha menjalankannya secara konsisten. Yang kedua, saya akan mengurangi penggunaan media sosial ketika sedang belajar dengan meletakkan telepon genggam di tempat yang tidak mudah dijangkau atau mengaktifkan mode fokus atau mode jangan ganggu. Yang ketiga, saya akan mulai mengerjakan tugas sejak awal diberikan sehingga tidak lagi terbiasa menunda pekerjaan. Yang keempat, saya akan menggunakan metode Pomodoro setiap kali belajar atau mengerjakan tugas agar waktu belajar lebih efektif dan tidak mudah merasa bosan. Yang kelima, saya akan mengevaluasi perkembangan diri setiap minggu untuk mengetahui apakah kebiasaan belajar saya sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak. Saya percaya bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan memberikan hasil yang besar di masa depan. Baik, melalui refleksi ini, saya belajar bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh cara seorang mengelola waktu, disiplin, dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Metode Pomodoro memberikan saya pemahaman bahwa belajar secara teratur dengan waktu yang terstruktur jauh lebih efektif dibandingkan belajar secara berlebihan dalam waktu singkat. Saya berharap dapat menerapkan metode ini selama menjalani perkuliahan hingga nanti memasuki dunia kerja. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih produktif dan mampu memanfaatkan setiap waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga refleksi ini menjadi langkah awal bagi saya untuk terus memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.